Film diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu wanita bernama Yuki Mifune. Saat itu ia sedang bersiap melakukan tembakan dari jarak yang sangat jauh. Dengan memanfaatkan bantuan sebuah situs live streaming untuk memantau target, dengan tenang Yuki menarik pelatuk dan melepaskan tembakan hingga tepat mengenai target dengan begitu presisi. Peristiwa penembakan itu langsung menghebohkan para agen di CIA yang berada di Virginia. Pasalnya, korban yang tewas adalah seorang politikus terkenal bernama Bruno Diaz. Belum diketahui secara pasti apa alasan sang pembunuh menjadikannya sebagai target. Karena itulah seorang agen CIA bernama John Franklin diperintahkan oleh atasannya untuk segera menyelidiki siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Atasannya juga menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, pelaku diduga bekerja sama dengan sebuah organisasi rahasia yang menargetkan para pejabat penting di Costa Verde. Tak lama kemudian, John mendapat laporan dari bawahannya yang bernama Juliet mengenai sosok yang dicurigai sebagai pelaku penembakan Bruno Diaz. Menurut analisanya, orang yang paling mungkin terlibat adalah Brandon Beckett. Ia adalah seorang penembak jitu berpengalaman yang baru saja kembali ke Amerika setelah menyelesaikan tugas militernya di luar negeri. Pada saat yang sama, tim penyelidik juga menemukan sehelai rambut di lokasi kejadian yang DNA-nya cocok dengan milik Brandon. Temuan ini membuat kecurigaan semakin mengarah kepadanya, sehingga Brandon dianggap sebagai orang yang paling mungkin berada di balik penembakan tersebut. Untuk itu, Frank memerintahkan kepada seluruh agen lapangannya melakukan penangkapan kepada Brandon saat itu juga. Sementara itu, Brandon yang saat itu sedang asik bermain game online dengan teman-temannya, tiba-tiba Brandon yang saat itu yang kebingungan langsung digiring dan ditangkap oleh agen gabungan tim SWAT dan CIA, di mana rencananya Brandon akan dibawa ke sebuah tahanan dengan sistem keamanan yang super ketat. Di waktu yang sama, ternyata Yuki sang sniper wanita yang ada di awal film tadi juga datang ke tempat Brandon yang tujuannya ingin menghabisi Brandon dengan merekayasa kematiannya seolah Brandon tewas bunuh diri. Namun ternyata agen CIA sudah lebih dulu menangkapnya. Makanya, ia pun segera menelpon atasannya dan melaporkan kejadian tersebut, di mana si atasan memerintahkan Yuki untuk menjalankan plan B, yaitu menghentikan kendaraan yang akan membawa Brandon ke penjara. What's plan B? Namun sebelum Brandon dibawa ke penjara, ia terlebih dahulu dibawa ke sebuah rumah tua untuk diinterogasi oleh agen John terkait aksi pembunuhan yang ia lakukan beberapa hari sebelumnya. John mengatakan bahwa Brandon tidak bisa lagi mengelak karena hampir semua bukti mengarah kepadanya. Mulai dari kecocokan DNA yang ditemukan di lokasi kejadian, catatan penerbangan hingga dugaan motif pembunuhan. John bahkan sempat menyinggung kemungkinan keterlibatan ayahnya yang dulu pernah membuat kekacauan di Costa Verde, yang diketahui merupakan seorang mantan sniper veteran. Mendengar tuduhan tersebut, Brandon hanya tersenyum santai. Ia lalu berkata bahwa tuduhan itu terasa tidak masuk akal, karena sejak 5 bulan ia cuti dari militer, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bahkan hanya bermain game. Tidak lama kemudian, seorang kolonel dari Homeland Security bernama Jack datang dan langsung mengkritik John. Ia menilai bahwa pihak mereka terlalu cepat menarik kesimpulan tanpa benar-benar memahami keseluruhan kasusnya. Jack kemudian mengatakan bahwa ia akan mencoba membantu Brandon dengan mencari bukti serta fakta yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah Brandon benar-benar bersalah atau justru hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut. Setelah percakapan mereka selesai, John kemudian memerintahkan tim SWAT untuk segera membawa Brandon ke penjara rahasia dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Namun sebelum mereka pergi, John sempat memperingatkan Jack agar tidak ikut campur dalam penyelidikan yang sedang ia tangani. Bahkan dengan nada menyindir, John juga mengatakan sebaiknya Jack mencukur janggutnya agar tidak terlihat seperti anak buah teroris. Adegan kemudian berpindah ke sebuah markas kartel Rusia yang tersembunyi di tengah hutan yang berkedok sebagai bengkel. Di sana sang bos mafia menerima telepon dari sosok misterius yang sebelumnya juga memberi perintah kepada Yuki.
Dalam panggilan itu, ia diperintahkan untuk segera mengerahkan seluruh anak buahnya guna menghadang iring-iringan kendaraan yang sedang membawa Brandon menuju rumah tahanan militer. Namun karena suara dari seberang terdengar kurang jelas, tertutup oleh bisingnya baling-baling helikopter, si bos kartel itu sempat memastikan kembali perintah yang diberikan. Not the helicopter. Or perhaps it is my accent. Di sisi lain, film kemudian memperlihatkan Jack yang mendatangi markas CIA untuk mencari kejelasan. Dan kebetulan ia pun bertemu dengan agen Juliet di sana, agen yang menetapkan Brandon menjadi tersangka. Jack lalu menanyakan perihal penetapan status Brandon tersebut dan ingin menanyakan alasan pihak CIA begitu yakin jika Brandon lah pelaku penembakan sang politikus. Skill set could plan and pull off the shot over a mile away. Merasa penjelasan itu kurang meyakinkan, Jack kemudian meminta Juliet untuk memutar kembali rekaman saat Bruno tertembak. Setelah memperhatikan rekaman tersebut dengan lebih teliti, Jack menemukan hal yang menurutnya janggal. Ia menyadari bahwa dalam kejadian itu juga terlihat seorang CEO perusahaan farmasi bernama Donald South. Hal ini jelas menjadi tanda tanya, berhubung acara tersebut dipenuhi para politikus penting, sehingga terasa aneh jika seorang pengusaha bisa berada di tengah-tengah mereka. Sontak Juliet yang mendengar penjelasan Jack tampak terkejut karena sebelumnya ia tidak memikirkan kemungkinan itu. Makanya ia pun bersedia membantu Jack untuk penyelidikannya lebih jauh. It's a good question. What is a big pharma CEO doing up on that stage? Singkat cerita, setelah menjalani interogasi, Brandon kemudian dibawa dengan iring-iringan mobil polisi yang dijaga dengan pengamanan ketat. Di saat yang sama, kartel Rusia juga telah bersiap menghadang mereka. Dengan truk dan persenjataan lengkap, para anggota kartel telah standby untuk mengacaukan konvoi kendaraan polisi tersebut. Sementara itu, Yuki yang juga telah bersiap dengan senapan snipernya di sebuah bukit. Dari sana, ia mengintai lokasi dan menunggu momen penyerangan dimulai. Dengan target, siapapun yang berada di area tersebut akan ia habisi, termasuk Brandon. Hey, something's wrong. Para petugas yang menjaga Brandon akhirnya dilumpuhkan oleh serangan kartel Rusia. Dalam kekacauan itu, Brandon memanfaatkan situasi untuk melepaskan borgolnya, mengambil senjata, lalu melawan balik para anggota kartel. Meski berada dalam tekanan, Brandon masih berhasil menghindari tembakan Yuki dan segera mengambil semua mobil polisi lalu kabur dari sana. Yuki yang menyaksikan kegagalan aksi para kartel sontak langsung emosi. Ia kemudian melampiaskan emosinya dengan menembak kepala salah satu anggota kartel Rusia hingga tewas di tempat. Adegan berikutnya memperlihatkan Jack yang berada di California, Amerika Serikat. Ia diam-diam mengamati Donald South dari kejauhan yang saat itu sedang makan malam bersama kekasihnya. Tak lama kemudian, Jack mendekatinya dan langsung menanyakan alasan Donald hadir di acara pertemuan tersebut. Can you give us a minute? That's great. Thank you. Menanggapi hal itu, Donald menjelaskan bahwa industri farmasi merupakan salah satu sektor ekspor penting bagi Amerika Serikat. Karena itulah ia merasa kehadirannya di acara tersebut masih berkaitan dengan urusan bisnis dan perdagangan. Personal friend. Company that has a relationship with Custodart. Are you saying Ficus had something to do with this? Does Homeland Security not have access to global? Adegan kemudian kembali ke safe house CIA, tempat John Franklin menerima laporan mengejutkan. Ia diberitahu bahwa iring-iringan kendaraan yang membawa Brandon baru saja diserang oleh sekelompok kartel Rusia. Tidak hanya itu, semua petugas yang mengawal ditemukan tewas dengan luka tembak tepat di kepalanya. Mendengar laporan tersebut, John pun menduga bahwa serangan itu ada kaitannya dengan Thomas Becket yang tak lain ayah Brandon.
Di sisi lain, Brandon yang sedang melarikan diri mencoba mencuri sebuah mobil untuk menyamarkan diri. Namun, aksinya diketahui oleh seorang polisi setempat yang langsung menodongkan senjata ke arahnya. Bukannya panik, Brandon yang sudah terlatih dalam kondisi genting justru balik melumpuhkan kedua polisi culun itu, lalu segera kabur dari sana. Setelah melakukan pelacakan, Juliet akhirnya menemukan sebuah kejadian mencurigakan yang terjadi 2 minggu lalu. Dari laporan tersebut, diketahui bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Josh Reinhardt. Mendengar hal itu, Jack pun tanpa membuang waktu langsung berangkat ke Kanada untuk mencari orang tersebut. Setibanya di sebuah perusahaan farmasi di Kanada, Jack langsung dihampiri oleh petugas keamanan bernama Vionic. Jack kemudian menanyakan keberadaan seorang karyawan bernama Josh Reinhardt. Namun Vionic menjelaskan bahwa Josh sedang sakit sehingga tidak masuk kerja pada hari itu. More employees to keep track of, really, but Thank you for your time, Mr. Phoenix. Adegan kembali ke Brandon yang menuju rumah persembunyian milik ayahnya di sebuah hutan di pegunungan Montana. Di saat yang sama, Jack kembali mendapat kabar dari Juliet bahwa salah satu anggota Rusia yang menyerang Brandon ternyata masih selamat dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar informasi itu, Jack pun segera bergegas menuju ke sana untuk menemuinya. That was fast. Setelah tiba di rumah sakit, benar saja Jack mendapati seorang anggota kartel Rusia terbaring lemah dengan luka yang cukup parah. That's a break, my friend. Went along with this patient. Why do we have to do this? wake him the please. Jack pun saat itu langsung menginterogasinya agar mau membuka suara. Setelah terus ditekan, pria itu akhirnya mengaku bahwa mereka hanya menerima perintah dari seseorang yang misterius yang bahkan namanya pun tidak pernah disebutkan. Ia hanya menjelaskan bahwa orang tersebut sering menggunakan helikopter, sehingga saat memberikan perintah suaranya terdengar kurang jelas karena tertutup bising baling-baling. Mendengar pengakuan itu, Jack merasa sudah mendapatkan petunjuk penting, sehingga ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Adegan kemudian kembali ke Brandon yang akhirnya menemui ayahnya di sebuah rumah persembunyian di pegunungan Montana. Thomas pun menanyakan alasan Brandon datang jauh-jauh menemuinya. Brandon lalu menjelaskan dengan jujur bahwa situasinya sangat rumit. Ia kini difitnah sebagai pelaku penembakan terhadap Perdana Menteri Perdagangan dan saat ini dalam pengejaran pihak CIA. Malam harinya di sebuah pondok tua milik Thomas di pegunungan, Brandon mendengar cerita lama dari ayahnya. Thomas menceritakan sebuah kejadian saat ia bertugas dalam perang di Kamboja. Saat itu mereka mendapat misi untuk memburu seorang tokoh penting dari pihak musuh. Namun karena kelelahan, salah satu rekan Thomas melakukan kesalahan, hingga akhirnya tertangkap oleh musuh dan ditodong pistol di kepalanya. Dalam situasi genting itu, rekannya sempat memberi kode kepada Thomas dengan mengatakan kosongkan tutup mulut. Thomas menafsirkan kode itu sebagai isyarat agar ia segera menembak musuh tersebut. Masalahnya posisi mereka sangat berisiko. Jika tembakannya meleset sedikit saja, peluru itu justru bisa mengenai rekannya sendiri. Namun karena tidak ada pilihan lain, Thomas akhirnya memutuskan untuk menembak. Satu peluru dilepaskan dan musuh berhasil dilumpuhkan. Sayangnya rekannya juga ikut tewas dalam insiden itu. Sejak saat itu, Thomas terus dihantui oleh kata-kata kosongkan tutup mulut dan rasa bersalah atas kematian sahabatnya tersebut. Di sisi lain, John dan Jack yang mendatangi rumah Brandon untuk mencari petunjuk tambahan. Saat menggeledah rumah itu, mereka menemukan sebuah surat dari ayah Brandon yang berisi undangan untuk minum bersama. Mengetahui hal tersebut, John Franklin segera memerintahkan pasukannya untuk menyergap kediaman Thomas Becket yang berada di pegunungan Montana. Sementara itu, Jack yang masih berada di rumah Brandon terus mencari petunjuk lain. Ia kemudian menemukan sebuah album foto yang berisi gambar Brandon bersama dua rekannya. Namun ada hal yang janggal, karena salah satu pria di foto itu terlihat sangat mirip dengan Phoenix. Menyadari hal tersebut, Jack langsung memotret wajah pria itu dan mengirimkannya kepada Juliet untuk mencari tahu identitasnya. I need you to confirm that Drake Phoenix was in Brandon's. You said back row far right, line of duty. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya diketahui bahwa pria tersebut adalah Sersan McDonald. Dalam catatan Korps Marinir,
McDonald's pernah menjadi tersangka dalam kasus kejahatan perang di Afghanistan. Namun yang mengejutkan, dalam laporan resmi disebutkan bahwa McDonald's sebenarnya telah tewas 5 tahun lalu dalam sebuah insiden. Sementara itu di parkiran basement, Jack yang masih menaruh kecurigaan terhadap Phoenix mendatangi Josh Ryholt yang saat itu baru saja hendak pulang. Tanpa peringatan, Jack langsung menghadangnya dan menekannya agar mau mengungkap siapa sebenarnya Phoenix. Bruno Diaz. Karena terus diintimidasi, Ryholt akhirnya menyerah dan mulai menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Phoenix adalah orang yang berusaha menggelapkan uang sebesar 8 juta dolar. Rencananya ia akan memanfaatkan situasi ketika saham Novasil merosot akibat pencabutan embargo Amerika, sebuah kebijakan yang dipelopori oleh Menteri Perdagangan. I didn't want the police there when you tripped. Phoenix made me do that. Beberapa hari kemudian, tepat pukul 6 pagi, suasana di pegunungan Montana, tempat Thomas dan Brandon Beckett tinggal, tiba-tiba berubah tegang setelah sejumlah pasukan khusus mengepung lokasi tersebut. Mereka ditugaskan untuk menangkap keduanya. Namun situasi ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Thomas berkat beberapa kamera CCTV yang telah dipasangnya sehingga ia bisa memantau pergerakan pasukan yang mendekat secara langsung. You better get out of here. Tanpa membuang waktu, Thomas segera menyuruh Brandon masuk ke sebuah jalur rahasia yang akan membawanya keluar menuju area belakang rumah. Take a heading northeast on the path. Go. Sementara itu, Thomas yang merasa tidak bersalah memilih keluar dari rumah sambil mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerahkan diri. Namun secara tiba-tiba, sebuah tembakan terdengar dan satu peluru melesat mengenai pasukan CIA hingga membuat mereka tumbang satu persatu. Thomas yang berhasil selamat segera kembali masuk ke dalam rumah dan bersiap dengan senapan snipernya. Sementara itu Brandon segera naik ke sebuah menara untuk mendapatkan pandangan sambil terus berkomunikasi dengan ayahnya mencari dan memastikan posisi sniper musuh berada. What do you see, Dad? Pertarungan sniper yang sengit pun tak terhindarkan. Yuki yang hanya seorang diri harus berhadapan dengan Brandon dan juga ayahnya Thomas. Menyadari posisinya tidak menguntungkan, Yuki mencoba melarikan diri dengan menembak lengan seorang agen CIA yang sedang memegang senjata. Tembakan itu juga hampir saja membuat Thomas kehilangan nyawa. Di sisi lain, Brandon yang bergerak cepat akhirnya berhasil melacak posisi Yuki yang sedang mencoba kabur. Ia pun segera melakukan pengejaran. Namun tanpa disadarinya, Yuki ternyata sudah lebih dulu membidiknya dari kejauhan. Beruntung Thomas yang mengawasi Brandon dari posisinya segera menyadari bahaya tersebut dan langsung menembak senjata milik Yuki hingga rusak. Brandon yang terus melakukan pengejaran akhirnya berhasil menghentikan langkah Yuki. Di tempat itu pun terjadi pertarungan sengit antara keduanya dalam jarak dekat. Dalam duel tersebut, sebenarnya Brandon berada di posisi yang kalah. Namun situasinya berubah ketika Thomas yang sudah berada tidak jauh dari sana datang dan langsung mengarahkan senapannya ke arah Yuki. Scene kemudian kembali ke Jack yang mendatangi rumah Phoenix. Saat tiba di sana, ia mendapati rumah itu sudah kosong. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, Jack pun memutuskan untuk masuk dan memeriksa bagian dalam rumah. Di dalam ia menemukan sebuah fakta mengejutkan, yaitu sebuah paspor palsu yang menggunakan nama Brandon. Selain itu, Jack juga menemukan bukti pembayaran taksi yang terlihat mencurigakan, yang kemudian ia anggap sebagai petunjuk penting dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, Brandon bersama ayahnya melaporkan kepada John Franklin bahwa mereka telah berhasil menangkap Yuki, wanita sniper yang sebelumnya menembaki anak buahnya. Mendengar laporan tersebut, John segera memerintahkan pasukannya untuk membawa Yuki ke markas CIA agar bisa segera diinterogasi. Waiting for their arrival, but to proceed with caution. Pada saat yang sama, berbekal petunjuk dari bukti pembelian tiket taksi air, Jack meminta seorang pemilik perahu untuk mengantarkannya ke pulau yang diduga menjadi tempat persembunyian Phoenix. Namun pemilik perahu itu menjelaskan bahwa di daerah tersebut ada 3 pulau yang berbeda. Tak lama kemudian sebuah petunjuk muncul ketika sebuah helikopter tiba-tiba terbang melintas di atas mereka. Melihat hal itu, Jack langsung teringat pada perkataan kartel Rusia sebelumnya. Ia pun segera meminta pemilik perahu mengantarkannya ke pulau tempat helikopter tersebut biasanya mendarat. You were just doing your job, Agent Frank. Sin kemudian kembali ke markas CIA. Di sana, Brandon akhirnya dinyatakan bebas dari tuduhan karena pelaku penembakan terhadap Perdana Menteri sudah berhasil ditemukan. Meski begitu, masalah mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka masih harus menghadapi Phoenix, sosok yang diduga sebagai dalang di balik seluruh kejadian tersebut. Untuk menangkapnya, pihak CIA pun menyusun sebuah rencana dalam menjebak Phoenix, yaitu dengan menyebarkan kabar seolah-olah Yuki telah berhasil menangkap Brandon dan akan segera menyerahkannya. Malam itu juga, Jack akhirnya tiba di rumah persembunyian Phoenix. Ia kemudian masuk ke dalam dan mulai memeriksa tempat tersebut untuk mencari petunjuk. Namun karena kurang waspada, Jack tiba-tiba diserang oleh Phoenix yang ternyata sudah lama menunggunya di sana. Saat Phoenix hendak menghabisi Jack, tiba-tiba Donald South muncul dari lantai 2. Ia pun memerintahkan Phoenix untuk menghentikan aksinya. Dari momen itu akhirnya terungkap bahwa konspirasi besar di balik semua kejadian ini sebenarnya adalah ulah Donald South. Faktanya, tujuan Donald membunuh sang Perdana Menteri berkaitan dengan kepentingan bisnisnya. Ia khawatir jika embargo tersebut dicabut, penjualan produk farmasinya akan menurun drastis, yang pada akhirnya akan membuat pendapatannya ikut merosot. I did all the negotiations. It was my deal. Dead corrupt politician. That's what I proposed. Adegan kemudian kembali memperlihatkan Thomas Beckett yang sudah bersiap di posisi mengintai. Ia memantau situasi ketika Yuki dan Brandon dibawa seolah-olah diserahkan kepada Phoenix. Namun rencana tersebut ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Phoenix justru menyuruh mereka masuk ke dalam, lalu secara tiba-tiba menembak Yuki di bagian perutnya. Melihat kejadian itu, Thomas sempat ragu untuk melakukan penembakan karena bayangan masa lalunya kembali teringat. Namun Brandon berusaha meyakinkan ayahnya. Ia mengatakan bahwa Thomas adalah seorang marinir sejati dan tetap menjadi sniper terbaik yang tidak pernah meleset. Brandon kemudian mengucapkan sandi yang sama seperti yang pernah diucapkan rekannya dulu, yaitu kosongkan tutup mulut. Mendengar sandi tersebut, Thomas yang tanpa ragu sedikit pun langsung menarik pelatuknya. Pada akhirnya Donald South sebagai dalang di balik semua kekacauan itu berhasil dilumpuhkan dan ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan keji terhadap Perdana Menteri. Setelah semuanya berakhir, Thomas memeluk putranya dan mengakui bahwa tembakan tadi adalah salah satu tugas tersulit yang pernah ia lakukan. Namun berkat dukungan Brandon, kepercayaan dirinya seketika kembali bangkit. Hingga akhirnya ia pun mampu melepaskan tembakan yang tepat mengenai target. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.